saya sangat senang sekali bisa ditempatkan di sini. Waktu merujuk hingga terjadi persalinan di perahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minai? Terus tentang tulis sudah rumah. Oh, kita nggak betah nah? Iya. Oh, ngaku boleh ya? Iya. Nama saya Agustina. Saya adalah seorang asli suku Bajo. Saat ini saya bertugas sebagai seorang tenaga kesehatan, yakni seorang bidan desa di wilayah pulau yang cukup terpencil karena berada di pulau terluar di wilayah Kabupaten Morowali. Rencana tuh no WSG dulu. Kalau saya itu memang rencana bawa ke Bungku karena KTP mu belum ada juga toh. Pantas. Saya bertugas sebagai bidan desa di sebuah desa di Pulau Sainoa, Kecamatan Bungku Selatan di Kabupaten Morowali, yang dihuni warga suku Bajo sejak 6 tahun yang lalu. Dan itu adalah cita-cita saya sejak kecil, untuk mengabdi di pulau terpencil dan terluar tempat saya dilahirkan. Sebenarnya menurut cerita orang tua waktu melahirkan saya pada saat itu karena di sini tidak ada bidannya, masih ada, yang hanya di Kepulauan Paku saja. Ceritanya orang tua bilang waktu kau dilahirkan itu kita sampai berbulan-bulan tinggalnya di Pulau Paku untuk menunggu kelahiran karena di desa Sainoa ini belum ada tenaga kesehatan. Dari situ saya mulai sekolah sampai kuliah sampai selesai, bahwa saya punya tekad bahwa kalau misalnya saya selesai kuliah saya harus bisa bekerja di tempat di kampung orang tua saya karena untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang fasilitas kesehatan sangat-sangat kurang di desa Sainoa ini. Sejak saya bertugas sebagai bidan desa di Pulau Sainoa, fasilitas kesehatan yang ada hanyalah sebuah bangunan pustu atau puskesmas pembantu yang dibangun pada tahun 1991. Saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Poso dan kondisinya saat itu cukup memprihatinkan. Bersyukur pada tahun ini, tepatnya pada bulan Maret 2022, puskesmas pembantu yang kondisinya memprihatinkan sudah dilakukan rehab dan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan meskipun masih serba terbatas. Ya, alhamdulillah dengan kami sangat-sangat terbantu dengan pemerintah daerah karena bangunan pustu kami sudah direnovasi dan saya menunggu 6 tahun di sini dengan
menumpang sama keluarga untuk melakukan pelayanan selama 6 tahun. Nanti 2022 ini, tepatnya 2 bulan lalu kami sudah di fasilitas kesehatan, terutama di Pustu itu. Seperti itu. Saya bertugas di Puskesmas Pembantu di Pulau Sainoa ini hanya ditemani seorang tenaga kesehatan yang juga seorang bidan. Dengan hanya 2 orang tenaga kesehatan, kami harus melayani kurang lebih 1.200 penduduk yang ada di Desa Sainoa. Pelayanan yang kami lakukan di Puskesmas Pembantu di Pulau Sainoa, tempat saya bertugas, sangat jauh berbeda dengan yang dilakukan di Pustu Daratan dan di perkotaan. Kami memberikan pelayanan tak mengenal waktu. Kami juga tak mengenal hari libur. Kami melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama 24 jam. Kalau misalnya yang tidak ada akses untuk jalan kaki ke rumahnya atau tidak ada jembatan penghubung ke rumah masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terpaksa kami naik perahu, dijemput di pantai, baru kita naik perahu dengan mendayung ke rumah pasien karena tidak ada jalur penghubung untuk masuk untuk mengunjungi pasien karena tidak ada jembatan ke rumahnya, seperti itu. Meski belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, kami berusaha untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sainoa karena hanya kamilah yang menjadi harapan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Menjadi tenaga kesehatan di pulau terluar memang banyak sekali tantangan dan suka dukanya. Selain harus memikirkan kesehatan warga, di Pulau Sainoa ini tidak terdapat air bersih. Sehingga kami setiap hari harus berjuang untuk memperoleh air bersih di pulau sebelah dengan menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Sian dulu ya. Dibawa ke jeruknya? Gimana anak yang
Dimohon yang di Dusun 5, Dusun 4, apabila mendengar suara saya, segera merapat ke Balai Desa. Terima kasih. Beruntung saya adalah warga asli suku Bajo di Pulau Sainoa, sehingga tak kesulitan untuk berinteraksi dengan warga. Setiap ada kesempatan seperti pelayanan posyandu, kami berdua bersama para kader kesehatan desa selalu melakukan penyuluhan kesehatan. Kami juga selalu melakukan sweeping terhadap balita yang tidak sempat dibawa ke posyandu karena berbagai alasan. Sejak keberadaan tenaga kesehatan di Pulau Sainoa ini, angka stunting, khususnya di Pulau Sainoa, berkurang, bahkan saat ini tak lagi ditemukan kasus stunting. Ya, sebelumnya misalnya waktu kita kunjungan dulu kan, kalau misalnya posyandu ibu-ibu tidak ada yang datang. Pada saat itu saya punya inisiatif mengunjungi rumah-rumah ibu hamil, maupun kami kan tidak hanya melayani ibu hamil saja, ibu hamil, bayi dan balita, tetapi juga pasien umum pada yang lainnya. Jadi kita melakukan kunjungan ke ibu-ibu, terutama ibu hamil. Kita berikan penjelasan mengenai pentingnya itu persalinan ditolong oleh bidan dan pentingnya pemeriksaan kepada kehamilan itu. Kenapa dilakukan kunjungan kembali sorenya untuk sweeping, untuk memudahkan ibu-ibu yang di bagian laut sini untuk dilakukan pelayanan, terutama penimbangan, tinggi badan, semuanya itu kita lakukan di sini bagi ibu-ibu yang tidak bisa turun ke bagian daratan tadi untuk dilakukan posyandu. Warga Pulau Sainoa awalnya sebelum kami bertugas di sini masih sangat bergantung pada dukun, khususnya saat hendak melakukan persalinan. Melihat kondisi ini, saya tergugah untuk terus melakukan sosialisasi pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Sebelumnya pas pertama ditugaskan di sini, awalnya ibu-ibu hamil itu masih periksanya ke dukun, melahirkannya di dukun. Tapi setelah ada bidan yang ditugaskan di sini, saya waktu selama 6 tahun ini alhamdulillah persalinan semua ditolong oleh nakes, tenaga kesehatan. Kemarin sebelumnya di sini dukun yang selalu dipanggil, tapi pada saat bidannya sudah ditugaskan di sini, sudah ada di desa ini, semua masyarakat alhamdulillah bersalin maupun pemeriksaan kehamilan itu dilakukan ke bidan. Kemarin itu memang saya terkendala dengan ambulans desa waktu merujuk, sehingga terjadi persalinan di perahu. Kemarin itu kan saya keliling cari perahu supaya bisa saya merujuk pasien tersebut ke puskesmas, dan kami dipinjamkan bodi dari masyarakat. Pada saat itu pas sampai di pertengahan perjalanan kami, bodinya mogok kurang lebih 3,5 jam di lautan, dan saya kapalnya itu tidak bisa naik gasnya, jadi kita jalan seadanya saja, sementara pasiennya sudah kesakitan sekali, dan kami sangat-sangat kasihan pada saat itu. Bagaimana kita menelpon ke dokter, kepala puskesmas, dia arahkan, tunggu, dia bilang nanti ditelepon ambulans puskesmas. Tetapi pada saat itu ambulans tersebut ada di pulau sebelah, Pulau Panimbawang. Baru pada saat itu air surut, jadi kami tidak bisa juga dijemput. Jadi pas airnya sudah pasang, jadi pada saat itu saya ditelepon, bilang di mana mau jemputnya, sementara ini pasien kita sudah pimpin, sudah saatnya untuk bersalin. Jadi pada saat itu sudah lahir bayinya di bodi,
baru sekitar 5 menit lahir, terus ada telepon bilang mau dijemput di mana. Saya bilang, di mana sekarang? Bilang, kami masih di Pulau Salbang. Kalau begitu, tidak usah jemput karena kami sudah lebih dekat ke puskesmas daripada kita yang mau jemput kami ini dari Pulau Panimbawang ke Pulau Buton itu. Jadi saya bilang, kami terus saja walaupun jalan mesinnya hanya seadanya saja, tapi saya tetap teruskan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Lambat laun, kehadiran kami tenaga kesehatan di pulau terpencil dan terluar ini diterima oleh warga pulau. Kini, warga telah sadar dan mengetahui pentingnya tenaga kesehatan di wilayahnya. Kalau soal itu ya, alhamdulillah kami sudah senang di sini, tinggal ada bidan di sini tuh. Kami sudah merasa senang, merasa bahagia karena dulu waktu belum ada bidang di sini kita sementara jalan ke Kaleroang. Kalau tidak ada kasihan Kaleroang kan banyak yang keguguran begitu. Tapi kami syukur alhamdulillah kami sudah dapat ada bidang di sini. Jadi kami sudah tidak bisa lagi ke Kaleroang karena sudah ada dia yang membantu masyarakat di sini, kasihan yang mau membutuhkan bidang itu. Saat ini kami menjadi bagian penting bagi warga desa Sainoa. Warga pulau Sainoa saat ini sangat bergantung kepada tenaga kesehatan yang ada di desanya. Mereka sangat menginginkan adanya penambahan tenaga kesehatan, mengingat saat tenaga kesehatan yang ada sedang membawa pasien ke puskesmas atau ke rumah sakit, tenaga kesehatan di desa Sainoa akan kosong dalam beberapa hari. Kalau sebelum ada bidan, memang setengah mati dia terjangkau. Kalau kita sedikit-sedikit ke Kaleroang dengan mengendarai body pribadi, body sendiri, kadang-kadang kita meminjam body sama keluarga. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini bidan, alhamdulillah. Iya, tidak mengenal waktu, memang sangat-sangat berjuang berkedekatan walaupun tengah malam melayani pasien, apalagi di laut sana. Iya, saya harapkan supaya perlu ditambah lagi tenaga medisnya, tenaga perawat. Iya, karena kasihan kalau biasanya ada bawa pasien rujuk ke kabupaten, kasihan sudah kosong di sini. Malah kewalahan kita punya bidan, kasihan kalau pasien semakin 2-3 orang sampai 4 orang dirujuk ke sana ke kabupaten berhari-hari, kadang-kadang sampai 4 hari. Puskesmas Pembantu atau Pustu di Desa Sainoa merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Bungkus Selatan di Kabupaten Morowali yang melayani 14 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Bungkus Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan yang baru berdiri sendiri sejak Januari 2022. Bidan Agustina itu saya selaku kepala puskesmas sangat apresiasi dengan kinerja beliau karena selama ini belum ada satupun masalah-masalah kesehatan yang dia tidak bisa tangani, khususnya hal-hal yang memang untuk dia bisa lakukan. Nah, selebihnya kan kalau ada pasien yang emergensi yang dia tidak bisa tangani, dia selalu menghubungi kami. Kemudian biasa kami jemput pasiennya untuk ke rumah sakit yang ada di Paku. Biasa juga dia yang membawa langsung pasiennya dengan menggunakan ambulans desa yang ada di Sainoa. Ya, kedepannya harapan kami, karena kami juga di puskesmas masih terbatas masalah sarana transportasi, yang ada saat ini itu transportasi untuk puskesmas keliling. Untuk rujukan kami itu belum ada dan
Kedepannya kami juga sudah mengusulkan itu, entah respon pemerintah bagaimana. Yang jelas kami ingin memperhatikan sistem rujukan supaya ke depan pemerintah lebih mengutamakan kami yang ada di wilayah-wilayah terpencil, apalagi ada dua cuaca ekstrim. Nah, khususnya cuaca ekstrim, dan kami juga biar datang untuk melayani bagus. Kalau terkendala cuaca, itu kami juga agak setengah mati. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua bisa kami lakukan, dan itu kami seleksi untuk turun ke desa itu. Kami lihat yang bisa bagus fisiknya, kemudian tidak mabuk laut, kemudian yang pintar berenang. Jadi banyak juga bidan, alhamdulillah sampai saat ini banyak bidan-bidan daerah yang tangguh untuk dibawa ke desa-desa melakukan puskesmas keliling. Adapun suka duka yang saya alami dalam menjalankan tugas, saya selalu menikmati sebagai seorang bidan desa, menjadi garda paling depan untuk memastikan warga, khususnya di wilayah terpencil Pulau Sainoa, memperoleh pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Saya sangat bangga dengan profesi yang saya emban saat ini. Meskipun berada jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, namun saya sangat menikmati dan mencintai pekerjaan saya sebagai seorang bidan di pulau terpencil dan terluar di wilayah Kabupaten Morowali. Sebagai seorang bidan desa, apalagi di daerah terpencil seperti di Pulau Sainoa, bekerja dengan hati senantiasa saya kedepankan, karena saya percaya profesi yang dikerjakan dengan hati yang ikhlas pasti akan membawa kebaikan. Seperti itulah yang saya rasakan selama kurang lebih 6 tahun menjadi seorang bidan desa di wilayah pulau terluar Desa Sainoa, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.